terkait dengan dua dokumen yang digunakan dalam Pilwakot Surakarta 2005-2010, ada indikasi kuat pihak mereka itu sengaja menambahkan derau secara digital untuk menciptakan derau digital seolah-olah acak itu. Itu ada namanya derau partikel begitu. Saya percaya, saya meyakini, meminjam istilahnya Panji ya kan. Saya meyakini itu dibuat secara digital untuk mengesankan bahwa itu adalah dua dokumen yang berbeda. Kemungkinan besar dokumen legalisasi 2005 mungkin nggak ada. Lalu kemudian diberikanlah dokumen 2010, tapi agar tidak sama persis, semua dokumen itu adalah dokumen yang sama, yang diteliti oleh Roy, Rismond, dan Tifa. Karena dokumen itu sama, maka objek penelitian RRT itu sah adanya. Kesimpulannya tetap sama, yaitu 99,9% palsu. Ya gimana, presidennya mau ngomong kasar juga puasa bang. Tapi kecewa saya bang, ya Allah subhanallah. Kembali ke makom saya sajalah. Hukum pidana, hukum dunia, hukum positif harus kita yakini kan, harus kita percaya, harus kita patuhi. Kita patuhi hukum. Dan saya sudah patuhi hukum itu bang. Diketok palu ya udah saya jalani penjara, udah saya jalani hukum dunia, hukum buatan manusia sudah saya jalani. Nah tapi ternyata ini masih berpolemik terus. Gimana kalau sekarang tiba saatnya kita kembali ke hukum Tuhan? Apa itu? Mubahalah kan gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian dan juga channel-channel lainnya ya. Ada Baligya Academy, ada Gus Nur. Gus Nur apa namanya channelnya sekarang Gus? Official. Oke, Gus Nur Official dan channel lainnya ya. Kita kebetulan bertemu dengan Gus Nur di suatu tempat di suatu tempat, dan juga ada Rismond Sianipar ya. Rismond Hasiholan Sianipar, dan lucu memang semua orang yang berkaitan dengan ijazah palsu ini R semua, RRT kan, termasuk Refli Harun. Kemarin ada Rocky Gerung R juga, Rahma Sarita R juga ya. Di sana ada Rizal Fadila ya kan. Oh iya ya. Jadi R semua. Roy Suryo gitu. Kebetulan kita bertemu Gus Nur ya. Tidak ada yang kebetulan ya. Kalau jalan Allah kan begitu. Semua sudah dikehendaki, sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita kesempatannya adalah untuk minta pengalaman Gus Nur ketika disidang soal ijazah palsu yang tempo hari. Mungkin bukan pengalaman yang bukan sweet memory, pastinya bad memories ya. Tetapi paling tidak kan kita inginkan bahwa pengalaman itu mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan apalagi Rismond dan saya sebagai PH-nya ini sedang menghadapi kasus yang serupa. Nah nanti Rismond juga bisa bertanya juga kepada Gus Nur, tetapi Rismond juga barangkali kita minta update sedikit tentang dokumen Bonatua Silalahi yang didapatkan dari KPU itu apa sih temuan-temuan, keanehan-keanehan, perbedaan-perbedaannya. Begitu Gus ya? Nah untuk awal saya pengen update Rismond dulu, baru kemudian cerita panjang dari Gus Nur. Silakan Bang. Saya dulu Bang. Iya dong. Oh, Gus Nur dulu. Bukan, yang panjang nanti di Gus Nur. Oh iya. Gitu. Silakan. Update tentang ini berapa itu? 6 versi ya? Dokumen. 2 di KPU, 1 KPUD DKI, 2 Pilpres. KPUD Wali Kota. Iya, jadi 5. Berarti 5 ya? 5 Nah, versi. itu aja kita. Iya. Ya. Oke, setelah saya Pertanyaannya kenapa 5 itu yang kita bahas? Karena itulah dokumen yang official. Iya. Karena walaupun dia itu cuma fotokopi, tapi fotokopi yang dilegalisir, dan itu harusnya mirroring dengan dengan apa istilahnya, analognya. Kalau memang ada analog aslinya. Silakan Mon. Iya. Untuk yang di hasil KPU ya, untuk 2014 dan 2019 itu
Kejanggalannya tentu pasti sudah semua orang tahu, yaitu tidak ada tanggal. Ya kan, untuk 2014, 2019 yang berasal dari KPU pusat. Sementara ya saya sendiri terakhir melegalisir S2 saya, ya transkrip nilai maupun ijazah itu tahun 2003-2004 itu sudah ada tanggal. Tanggal itu kalau tidak diputar itu ya, yang tanggal, bulan, tahun itu ya ditulis langsung oleh mereka yang bertugas untuk melegalisir gitu. Nah, yang janggal dari KPU pusat itu bahwa tidak ada tanggal. Yang kedua, setelah saya uji overlay, artinya mencocokkan dengan menimpa tulisan dari stempel legalisir itu sama, baik bentuk huruf, jarak antar huruf itu sama, artinya stempel yang digunakan itu tidak berbeda dalam 5 tahun. Oke, jadi kalau stempelnya baru kan tentu ada pergeseran. Iya. Gitu loh, Bang. Jadi antara 2005 2010 loh. Enggak, ini 2014 2019 dulu. Oke. Dari belakang dulu ya. 2014 2019. Jadi ada dua kejanggalannya. Satu, tanggalnya tidak ada, kosong ya. Walaupun saya ngalami UGM juga. Itu kalau nggak stempelnya yang diputar itu tanggal, bulan, tahun, itu biasanya diisi manual. Baru yang kejanggalan kedua, itu stempel jenis maupun tata letak huruf itu menandakan tidak ada perubahan antara penggantian stempel. Oke, antara 2014 dan 2019. 2014 dan 2019 sudah saya uji itu, Bang, overlay. Saya objektif di situ. Berani diuji oleh orang lain. Kalau yang di KPU DKI tahun 2012 saya belum periksa untuk kesesuaian stempel baru atau tetap sama. Tetapi yang menarik adalah tetap tidak ada tanggal juga di 2012. Nah, yang menjadi sorotan berikutnya, ini yang paling menohok ini, yang 2005, 2010 untuk KPU Solo yang dipakai dalam Pilwakot Surakarta, itu yang menarik. Satu, tetap tidak ada tanggal. Yang kedua, stempel huruf, jenis huruf, jarak antar huruf sama. Jadi artinya stempel yang sama itu digunakan, tidak ada penggantian, tidak ada pergeseran sama sekali. Terus yang ketiga, dari posisi stempel tidak ada variasi, artinya tidak ada rotasi, pergeseran secara sudut maupun pergeseran secara X dan Y. Artinya apa? Posisi stempel maupun tanda tangan yang menandatangani itu identik sama. 2005 dan 2010. Ya, dari 3 poin itu maka bisa kita simpulkan setelah saya uji overlay berbasis beberapa metode, salah satunya adalah SIFT ya, Scale Invariant Fourier Transform, itu feature transform itu mengindikasikan secara kuat, bahkan saya nggak usah lah bahasa hukum, memang iya itu adalah dokumen yang sama. Artinya apa? Dokumen yang sama dipakai sebagai syarat untuk menjadi calon wali kota 2005 maupun 2010 gitu, Bang. Jadi itulah temuan saya, dan itu saya keluarkan statement ini setelah saya uji. Dan itu di akun X saya juga sudah saya demonstrasikan itu videonya gitu, Bang. Tetapi agar tidak kontraproduktif terhadap apa yang diteliti oleh Rismond, itu menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh Rismond itu sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU ini. Iya, kalau saya bandingkan juga secara overlay maupun gradients analisis dan metode-metode lainnya yang saya pakai di buku JWP itu, saya bandingkan dengan setidaknya satu, yaitu yang diupload oleh Dian Sandi Utama, memang tidak ada pergeseran posisi objek terhadap objek lainnya. Terhadap objek lainnya maupun terhadap kertas, posisi dia sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan yang secara relatif maupun komparatif itu berbeda. Antara yang didapatkan Dr. Bonatua Silalai dengan yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Gitu, Bang. Jadi jangan sampai kemudian
salah penilaian. Maksudnya begini, bahwa Rismond mengatakan bahwa yang diupload Dian Sandi dan yang didapatkan oleh Bonatua dari KPU itu relatively atau bahkan dibilang sama. Identik. Artinya identik. Artinya apa? Artinya bahwa objek penelitian yang dilakukan oleh RRT ini sah, kan begitu? Iya. Artinya objeknya sama, yaitu so-called ijazahnya Pak Jokowi. Nah, tetapi hasil penelitian mengatakan 99,9% palsu itu, begitu ya? Iya bang, karena kita kita Betul. kawinkan, Iya. kombinasikan juga dengan perbandingan ijazah tersebut dengan apa yang diklaim oleh ijazah-ijazah seperti Fronojiwo. Iya. Yang kedua kita bandingkan juga dengan lembar pengesahan skripsinya. Fotonya juga. Fotonya, Iya, terus lintasan cat, lintas iya. stempel, terutama lembar pengesahan skripsi juga. Oke. Jadi tidak berdiri sendiri Oke. penilaiannya. Oke. Jadi sobat era sekalian, sebagai sebuah kesimpulan, kadang-kadang komunikasi ini sering dibelokkan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan, nah kan sama. Artinya nggak ada masalah, itu asli semua. Bukan, yang ingin kita katakan sama dan palsu semua. Iya. Jadi dokumen yang diteliti oleh Roy Rismond Tiva itu adalah dokumen yang sama, identik dengan yang diperoleh Bonatua dari KPU. Baik KPU Solo maupun KPU DKI maupun KPU Nasional. Ya, Tambahan, tambahan biar jangan lupa bang. apa? Terkait dengan dua dokumen yang digunakan dalam Pilwakot Surakarta 2005-2010 itu saya mengatakan ada indikasi kuat pihak mereka itu sengaja menambahkan draw secara digital. Iya. Jadi salah satu itu ada kalau nggak salah yang 2010 ya, Iya. yang berderau itu, yang banyak Iya. titik-titik. Nah itu kan secara digital gampang di create. Iya. Secara digital untuk menciptakan derau digital seolah-olah acak itu, Ya. itu ada namanya derau partikel begitu yang secara acak menempatkan hitam-hitam itu. Ya. Saya percaya, saya meyakini, meminjam istilahnya Panji ya kan, Ya. saya meyakini itu dibuat secara digital ya untuk mengesankan bahwa itu adalah dua dokumen yang berbeda. Oke. Itu hal biasa dalam digital image processing, Ya, menambahkan draw ya, digital. Jadi maksud maksud Rismond adalah kan seharusnya setiap legalisasi itu fotokopi yang berbeda. Maksudnya gini, fotokopinya sama, tetapi legalisasinya harus beda, kan begitu? Antara 2005-2010 nggak boleh sama persis, tapi materialnya harus berasal dari ijazah analog yang sama, tapi legalisasinya nggak boleh sama. Nah ini legalisasinya sama. Biar saya bumikan ya bang. Iya, Kan ini periodenya sekali 5 tahun. iya. Kok bisa ketika menstempel Sama. posisi stempel tuh sama Iya. relatif terhadap objek tertentu Iya, paham juga ya, di dalam iya, semua. iya, oke. Nggak mungkin bang persis sama. Iya, oke. 5 tahun. Oke. Gitu bahasa. Jadi ada dugaan ya, ini dugaan ya, menurut keyakinan kita ada dugaan bahwa kemungkinan besar dokumen legalisasi 2005 mungkin nggak ada. Ya kan? Mungkin ya. Iya. Ini analisis ya, analisis, sekali lagi analisis. Bisa saja tidak ada. Lalu kemudian diberikanlah dokumen 2010, tapi agar tidak sama persis, ditambahkan draw. ditambahkan sedikit. Draw secara digital. Ya, oke. Nah, tapi Titik-titik sekali acak lagi ini untuk pemirsa biar paham bahwa semua dokumen itu adalah dokumen yang sama yang diteliti oleh Roy Rismond dan Tiva. Karena dokumen itu sama, maka objek penelitian RRT itu sah adanya. Karena menguji objek yang memang sudah diserahkan kepada KPU sesungguhnya. Sehingga kesimpulannya tetap sama, yaitu 99,9% palsu. 11.000 triliun. Jangan. Oh, jangan ya. Itu Secara matematik lah, Bang. Ya, diamplifikasi seolah-olah wah itu penghinaan dan lain sebagainya. Tapi intinya gitu. Paham ya sobat era sekalian, karena bagi pihak sana mengatakan, wah kami justru gembira kalau sama. Kalau yang bermasalah itu kalau misalnya dari fakultas ekonomi, lah nggak mungkin juga ya kan. Kira itu ya. Jadi dan tapi mereka tidak menggravitasi kejanggalan yang sangat bau busuk ya. Masa dua dokumen yang identik dipakai pada
2 periode pemilihan yang sama. Ya, itu yang jadi masalah. Dan kesan Bang, bukan hanya kesan, kesimpulan saya penambahan bintik-bintik hitam itu secara digital kan namanya digital noise. Ya. Itu dipakai untuk mengesankan bahwa itu 2 dokumen yang berbeda. Itu loh Bang. Tapi begini, jangan kita bilang 2 dokumen yang berbeda, maksudnya 2 dokumen yang sama tetapi dilegalisasi pada masa yang berbeda. Seolah-olah Ya, dengan penambahan derau itu. Padahal itu adalah 2 dokumen yang sama dan dilegalisasi pada era yang sama juga, tetapi digunakan pada kesempatan yang berbeda. 2 kesempatan berbeda. Iya kan. Oke, mudah-mudahan pemirsa bisa menangkap ini, Mon. Soalnya kalau enggak nanti dibalik-balikan. Oke, nah ini bagian Gus Nur. Gus Nur memiliki sebuah pengalaman yang barangkali tidak mengenakan. Dihukum 4,5 tahun ya akhirnya. 4,5 tahun atas pertama dikatakan bahwa sudah menyebarkan berita bohong di tingkat pengadilan tinggi, kemudian di Mahkamah Agung menjadi ujaran kebencian. Awalnya dihukum 6 tahun, lalu kemudian dijadikan 4,5 tahun tanpa kemudian ijazah asli yang sokol aslinya itu ditunjukkan. Karena begini Gus, yang namanya ijazah asli sokol asli itu, kalau kita bicara mengenai logika, maka yang dikatakan mereka asli itu adalah yang ditunjukkan di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, itulah yang mereka klaim sebagai yang asli. Nah, dokumen itu adalah dokumen yang bukan fotokopi. Pertanyaannya adalah, Gus Nur bisa menceritakan dokumen apa sih yang mereka tunjukkan untuk membantah tesis Bambang Tri atau tesis siapapun yang mengatakan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1. Dan silakan Gus Nur. Maksudnya adalah pada saat itu S1 dipermasalahkan juga. Apakah cuma SMA-nya saja? Nanti biar Gus Nur yang cerita. Silakan Gus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang Refli, Bang Resmon ya, dan semua pemirsa Refli Harun Channel atau apa Baligi Academy atau apa ya. Saya keluar sedikit dari konteks ya. Jadi pertanyaan. Jadi gini Bang Refli. Ini menurut keyakinan saya. Keyakinan saya yang insya Allah saya imani ya. Seandainya tidak ada Bang Resmon, tidak ada Dr. Tifa, tidak ada Roy Suryo, tidak ada Bang Refli Harun, ya, tidak ada semuanya, saya tetap mengimani bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Walaupun tidak ada Bang Resmon, atau saya naikkan levelnya, walaupun seandainya seluruh polisi seluruh Indonesia ini bersatu, jaksa seluruh Indonesia ini bersatu, apalagi hakim seluruh Indonesia ini bersatu, atau bahkan mungkin rakyat Indonesia ini jadi termul semua umpama ini, saya tetap sendirian meyakini bahwa ijazah itu palsu. Jelas Bang Resmon arahnya kemana? Nah, ya sudah seperti ini keyakinan saya. Saya di penjara 4 tahun kurang lebih, di ruang sidang tidak ada ijazah aslinya. Kesimpulan saya Bang Refli, ini saya jadi bahas ini lagi ya. Jadi dari penyidik sampai jaksa sampai hakim sampai 35 saksi yang didatakan oleh pihak jaksa, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Waktu itu ijazah apa? Yang dipermasalahkan SMA atau S1? Iya, yang ada di medsos apa ya? S1 kan? Nah, itu S1. S1 juga. Yang di medsos itu sudah S1. yang pakai kacamata iya, itu. S1. Itu kurang lebihnya. Bukan SMA saja. Bukan. Semua ya? Semua. Iya. Pertanyaan perdebatan di ruang sidang dari SD sampai SMA. Tapi yang dibawa ke meja hakim itu ijazah yang S1 itu. UGM itu. Dan itu fotokopi semua. Fotokopi semua. Bukan yang, karena teori tadi saya mengatakan kan harusnya kalau memang yang asli itu yang di GPK gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 itu kan berarti sudah ada sejak tahun 85 harusnya kan. Iya. Dan kalau ada kasus seperti Gus Nur harusnya kan dibawa itu sebagai bukti kan. Betul. Oke, silakan. Ya, jadi itulah kurang lebihnya ya. Terlepas dari ini semua,
Ini saya pribadi Bang Refli, keyakinan saya, keimanan saya mengatakan bahwa ijazah itu memang palsu dan tidak ada. Dan saya sudah bayar itu konsekuensinya itu. Ya, sudah dimiskinkan saya secara masif ya, secara masif dikuyo-kuyo Bang. Sidang di Palu 6 bulan kurang lebih, sidang di Surabaya 7 bulan kurang lebih, sidang di Jakarta 5-6 bulan, sidang di Surakarta. Jadi sudahlah, itu keyakinan saya, dan sampai detik ini saya belum pernah itu melihat yang asli itu. Poin kedua yaitu itu ranahnya Bang Rismon lah. Saya simpel saja sih, yang di foto itu berkacamata, giginya rapi, ya dengan segala macam anatomi wajah tubuh yang seperti itu. Sementara yang aslinya jauh beda dengan yang ada di foto. Itu secara teknis lah ya. Oke, yang kedua Bang Refli. Nah ini saya lihat buku ini ya. Tadi saya sentuh buku ini, Masya Allah. Baru ini saya menyentuh fisiknya ini. Saya jadi bayangkan, tadi saya udah bikin pernyataan. Saya bayangkan seandainya buku ini ditulis atau beredar di Jepang, di Korea, di Prancis, atau di manalah ya, di negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Seandainya Wapres Korea tidak lulus SMA, seandainya Wapres Jepang tidak lulus SMA, gitu kan. Seandainya mantan presiden dan anaknya manalah Amerika lah ya tidak lulus SMA, dan terbit bukunya seperti ini, kira-kira apa yang sudah terjadi Bang? Kira-kira Mereka tahu diri dan mengundurkan diri, bisa harakiri, bahkan bisa harakiri. bisa bunuh diri, bisa mengundurkan diri, bisa di impeachment, dan tidak berlarut-larut seperti ini. Kalau budaya malunya tinggi, biasanya mereka akan mengundurkan diri. Nah, itu Tetapi yang saya kalau maksud. budayanya tidak tinggi, ya akan ada inisiatif dari parlemen untuk mengimpeach atau memaksulkannya. Nah, jadi Bang Refli, saya ini orang awam, ada buku seperti ini beredar di mana-mana, penulisnya nggak ditangkap, tokoh yang ada di buku ini nggak ditangkap juga. Maksudnya status hukumnya nggak diperjelas. Kalau buku ini salah, tangkap Bang Rismon. Kalau buku ini benar, tangkap tokoh yang ada di dalam buku ini, kan begitu. Pernyataan ini, saya kan sebagai lawyer harus menegakkan rule juga. Oke. Jadi tidak ada seharusnya dalam negara demokrasi orang yang ditangkap karena menulis buku. Kalau seandainya buku ini katakanlah dianggap salah, maka yang bisa membantahnya adalah buku yang serupa, yang gitu ya. analisis yang serupa. Jadi Nanti biarkan rakyat yang kemudian akan menilainya mana yang lebih percaya, apakah informasi dari buku ini atau informasi dari buku lainnya. Begitu ya. Ya, itu jadi tradisi akademiknya walaupun begitu. misalkan diobservasi, diteliti, lantas isinya salah gitu, tetap nggak bisa dipenjara. Iya, karena yang melakukan observasi itu siapa? Kan kalau kita buku, kan harusnya yang melakukan observasi itu adalah otoritas akademik juga. Oke. Misalnya dia penulis juga, dia melakukan penelitian dan hasil penelitiannya berbeda. Nah, itulah yang namanya kekayaan kita. Oke. Nah, dalam ruang demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan harus dijunjung tinggi. Nah, di kita setiap suara yang berbeda dengan pemerintah itu selalu dianggap kebohongan publik, menyebarkan hoax dan lain sebagainya gitu. Lah seandainya isi buku ini benar Bang, 1000%. Ya. Memang tidak lulus SMA, jadi gimana konsekuensinya? Jadi sebenarnya bukan Hukum. begitu. Buku ini adalah sebuah referensi. Jadi buku itu tidak mengandung benar dan salah. Buku ini adalah referensi dengan metode ilmiah. Karena dia adalah mengandung informasi, maka informasi itu yang harus ditindaklanjuti. Oleh siapa? Oleh parlemen. Parlemen harus menggunakan hak inquiry dia, misalnya hak untuk interpelasi atau hak angket, melakukan penyelidikan. Apakah betul buku ini, sehingga nanti ada yang namanya keputusan parlemen untuk hak menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan. Buku ini tetap buku, begitu. Kesimpulan parlemen dan kesimpulan buku ini bisa saja berbeda. Tapi sampai detik ini saya belum melihat
tindakan, gebrakan atau apapun Itu masalahnya. dari lahirnya buku ini. Iya. Malah jadi tersangka semua penulisnya. Ya. Itu Bang Refli. Oke. Jadi memang begitu. Kalau kita kan sedang Sedih. memperjuangkan yang Jadi- baik. Tapi Jadi perjuangan itu ya memang untuk sementara tidak diminati oleh teman-teman di parlemen. iya, itu sedihnya Bang Refli ya. Jadi harusnya kalau ya gimana presidennya mau ngomong kasar juga puasa Bang. Bulan Ramadannya kan lebih kecewa saya Bang ya Iya. Allah subhanallah. Oke, sekarang gini Bang, Iya. closing statement lah ya. Kembali ke makom saya saja lah. Bang Refli percaya hukum pidana, hukum dunia, hukum positif harus kita yakini kan, harus kita percaya, harus kita patuhi. Betul ya, kita hidup di negara berhukum, kita patuhi hukum. Dan saya sudah patuhi hukum itu Bang. Dipanggil penyidik jam 9, setengah 9 saya datang. Sidang tidak pernah absen. Kan sudah saya ikuti proses itu. Diketok palu ya udah saya jalani penjara. Udah saya jalani hukum dunia, hukum buatan manusia sudah saya jalani. Nah, tapi ternyata ini masih berpolemik terus. Nah, gimana kalau sekarang tiba saatnya kita kembali ke hukum Tuhan? Apa itu? Mubahalah kan gitu, Bang. Apalagi kalian percaya hukum KUHP? Ya, oke, saya percaya, saya udah jalani, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau kita sedikit saja luangkan waktu kembali ke hukum Tuhan? Kita mubahalah. Sebenarnya saya sudah keluar dari ini Bang, tapi nggak bisa juga ya keluar secara totalitas itu ya, karena memang hati ini cinta dengan bangsa ini, hati ini cinta dengan negeri ini gitu ya. Gimana kalau mubahalah ya, jadi boleh pengacaranya, boleh Pak Polisinya, boleh Pak Presidennya, boleh Pak Wapresnya, boleh mantan presidennya juga, siapapun yang meyakini kalau ijazah itu asli. Monggo Bang Refli, kita ketemu di mana? Ya kan, sebagai bentuk orang yang percaya ada Tuhan. Nah, kita mubahalah. Ini makom saya, yuk mubahalah yuk di mana? Boleh di TV, boleh di masjid, boleh di Majelis Ulama Indonesia, boleh di mana? Ya anggap sajalah ini sensasi politik baru ya kan. Ya kita mubahalah. Kalau ijazahnya asli, saya dilaknat, saya dihancurkan. Nah, tapi kalau sama Allah ya, tapi kalau ijazahnya ternyata palsu, apa yang ditulis di buku ini ternyata benar, maka kalian semua dihancurkan. Ini kita untuk Jokowi dulu bicara ya. Ya. Karena ini sedang berproses kasusnya. Kalau untuk Gibran nanti itu episodenya lain. Ya, oke. gitu Bang Refli ya. Jadi apalagi pertanyaannya Bang Refli? Kurang lebih seperti itulah. Iya, memang sebenarnya kan orang kemudian mengatakan begini, RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Kenapa saya mengatakan RRT saja? Memang ada tersangka lain, tapi kan saya tidak berhak untuk mengatasnamakan mereka karena bukan klien saya kan, bukan klien bala RRT. Nah, untuk RRT ini kan kita sedang mengupayakan agar penyidikan dihentikan. Penyidikan dihentikan itu dengan alasan bahwa proses di Bareskrim, di Polda Metro itu sudah melanggar. Penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri itu melanggar. Kemudian penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro melanggar juga. Makanya kita membuat surat ke Inspektur Pengawasan Umum Irwasum untuk menegakkan good governance, clean government dalam proses pembuktian ijazah ini. Satu. Yang kedua, kenapa perlu dihentikan? Karena kami menengarai sidang nanti seandainya masuk ke sidang, itu bukan sidang pembuktian ijazah. Jadi? Itu hanyalah sidang untuk membuktikan bahwa Rismond sudah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, plus kemudian manipulasi dokumen. Sehingga ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara. Kalau Gus Nur kan ancaman hukumannya 10 tahun waktu itu kan. Nah, berdasarkan pengalaman Gus Nur ketika ada kasus itu, apakah statement seperti ini menurut Gus Nur bisa dipertanggungjawabkan? Karena saya nggak yakin. Kalaupun mereka dinyatakan tidak bersalah, tetap saja tidak ada keputusan apapun tentang ijazah itu karena bukan sidang pembuktian ijazah. Silakan Gus. Ya, coba Bang Refli, saya ini nalar mana yang kita pakai ini sebenarnya ya?
Bang Rusmon saya tuduh ijazahnya palsu, ya kan? Bisa jatuh hukum itu pencemaran nama baik kalau ijazahnya bener-bener asli kan gitu tuh. Nalar hukumnya kan sesederhana itu Bang Refli. Ya Allah Akbar. Kita negara ini besar sekali. Tapi untuk memahami persoalan seremeh ini, berbelit-belitnya kayak begini Bang Refli, bertahun-tahun seperti ini. Jadi dari pihaknya mantan presiden, ya tapi ya nggak mungkin sih istilahnya mau gentleman mengakui ya saya palsu, silakan hukum saya, kan nggak mungkin. Gitu kan, atau paling tidak menunjuk ya ini palsu, ya ini asli, kan nggak mungkin begitu ya. Tapi paling tidak rakyat ya kan, eksekutif, yudikatif, siapa lagi, siapa yudikatif, eksekutif, satunya Legislatif. lagi legislatif ya. Jadi polisinya, tentaranya, DPR-nya kan paling tidak ambil peranan lah Bang Refli. Menurut saya kan ini besar, ini menurut saya ini bukan remeh ini. Dari bapaknya sampai ke anaknya ini besar sekali ini harusnya ini. Kok seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh Bang Refli. Untuk bangsa sebesar ini, kedepannya bagaimana, anak cucu kita bagaimana. Gitu aja Bang Refli, ya Allah Akbar. Jadi apa tadi pertanyaannya Bang Refli? Ya, pertanyaan saya adalah kami Bala RRT sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum dari Roy Rismon dan Dr. Tifa itu tidak mau bahwa kasus ini sampai masuk persidangan karena kami meyakini persidangan itu tidak akan membuktikan Betul. ijazah itu palsu atau tidak, tapi Betul. hanya untuk menghukum mereka Betul. dengan pencemaran nama baik, Bukan karena takut. fitnah, bukan karena takut, Bukan karena takut. karena kita pengen pada right tracknya, pada track yang sesungguhnya, yaitu pembuktian ijazah palsu. Jangan sampai nasibnya seperti saya. Ya, maksud saya begitu. Paham maksud saya. Jadi gitulah rakyatnya. Bahkan gini, ini closing statement ya Bang Refli ya. Ini videonya viral dan ini udah berkali-kali saya sampaikan. Pak Jaksa, tunjukkan. Pak Jaksa, Anda menuduh saya menyebarkan berita bohong. Nah, itu jaksanya. Anda menuduh saya menebarkan berita bohong. Tunjukkan yang asli, saya cium kakimu. Kan Bang Refli tahu, semua orang udah tahu nih sampai sekarang nih kata-kata ini di ruang sidang. Dan 6 bulan sidang nggak ada yang asli. Bahkan ketika disidik pun di Bareskrim pun nggak pernah ada yang asli Bang Refli. Mana nggak ada. Penyidiknya cuma bilang, Gus Nur, saya sudah ke rumahnya Pak Jokowi, saya sudah foto, saya sudah pegang, saya sudah raba, ijazahnya asli. Tapi nggak pernah ditunjukkan ke saya ini fotonya, nggak ada, wallahi. Kalau penyidiknya nonton, mana? Ada nyidik saya berapa bulan tuh, mana ada? Nggak ada. Malah Gus Nur masa percaya sama Babang Tri? Lebih percaya Babang Tri atau percaya saya? Kan gitu kurang lebih. Jadi nggak ada. Saya udah lihat video, saya udah lihat ininya ada. Pokoknya nggak ada asli. Saya lihat sendiri jasanya. Itu kata penyidik Di Bareskrim. Ya kan? Waktu itu yang menyidik Bareskrim. Betul. Ya kan, betul kan? Anda kan nyidik saya itu. Gus Nur, Anda orang baik. Saya tuh eman sama Anda, saya sayang sama Anda. Janganlah terseret permainan Bambang Tri. Saya sudah datang langsung ke sekolahannya, ya kan, ke gurunya, ke teman sekolahnya, ke rumahnya. Sudah saya sentuh ijazahnya, saya foto. Kan gitu penyidik di depan saya. Tapi cuman gitu, nggak ada. Nih ini Gus, ini saya foto, ini fotonya. Syukur-syukur nih sekarang barangnya sudah saya sita nih. Wah, kan puas kalau gitu Bang. Nggak ada. Nah anehnya ketika dilimpahkan ke P21 diterima sama jaksa. Ya kan? Diterima sama jaksa. Dan ternyata di ruang sidang semuanya terbuka lebar-lebar bahwa memang sang jaksa pun juga nggak pernah melihat yang asli. Tetap divonis, tetap dihukum, harusnya dikembalikan. Apa? Bahkan dituntut 10 tahun. 10 tahun, coba negara apa ini sebesar ini coba. Gitu aja lah Bang Refli ya. Tapi sebagai closing statement, saya sebagai rakyat, nggak ada orang benci Jokowi. Saya nggak benci Jokowi, kenal aja enggak. Saya nggak benci Gibran, kenal aja enggak, ya kan. Saya benci kebijakannya, ya. Saya benci jabatannya, menyalahgunakan jabatannya, sistemnya,
rezimnya. Itu yang saya benci. Ya, sampai 7 turunan sampai kiamat itu yang saya benci. Dan saya meyakini kalau saya membenci sistem kezaliman itu bagian daripada jihad. Itu keyakinan saya. Nggak ada benci manusia, nggak ada. Gitu ya Bang Refli ya? Ya. Allahu Akbar. Oke, makasih ya. Ini kita harus pahami ya sikap Gus Nur ini. Jadi sama semuanya. Kita tidak membenci orangnya, karena orangnya itu makhluk ciptaan yang maha kuasa. Karena itu tidak pantas kita membencinya. Yang kita kritik ya, yang kita garis bawahi adalah apa yang sudah dilakukannya sebagai pejabat publik. Nah, dalam hal ini soal ijazah itu kenapa dia dipermasalahkan? Karena digunakan untuk jabatan publik. Kalau ijazah itu tidak pernah digunakan untuk jabatan publik, maka menjadi domain privat. Dan Gitu. dengan jabatan itu terjadilah kereta api Wus, Ya, terjadilah IKN, Ya, KM50 ya kan, dan sekarang muncul lagi efek-efeknya baru kita rasakan, Ya. banjir bandang kayu kelondongan. Ya. Itu kan akibat daripada Kebijakan. yang dibuat oleh ijazah yang sampai sekarang dipertanyakan. Ya. Jadi rakyat ini untuk Anda. ya, Kami di penjara ini untuk Anda. Bang Rismon teriak-teriak seperti ini untuk Anda. Gitu. Clear kalau ijazah aslinya ada. Gitu Bang Refli. Oke, jadi kalau kita bicara mekanisme ilmiah dan demokrasi begini Gus. Tidak boleh ada orang dipenjarakan, dipidanakan kalaupun dia membuat sebuah buku yang kemudian dianggap salah oleh pihak lain. Jadi harus dibantah dengan buku juga. Jokowi's White Paper kan sudah terbit. Kalau mau mengatakan itu salah ya dibantah. Bagi di mana salahnya? Gibran Endgame di mana salahnya? Gitu. Tapi luar biasa ya. Ini saya mau mengingat ya. Yang katanya uangnya berbangker-bangker gitu kan. Iya. Tapi yang bisa membeli apapun lah isinya bumi ini dibeli bila perlu ya. Tapi kenapa nggak bisa membeli satu profesor yang bisa bikin buku tandingan ya? Ya, ini betul. belum ada tandingannya Ya. kan buku ini kan? Ya, sama. Gimana? Harusnya ada. Harusnya kita sebagai tradisi akademisi, tradisi thinker ya, pemikir, harusnya very welcome. Harusnya sangat mendambakan berterima kasih jika ada bantahan dalam bentuk buku juga, gitu Nah, loh Gus. Sampai detik ini debat-debat di TV kan hanya itu saja yang dibahas kan. Ya. Saya tuh pengen dari pihaknya, kalau bahasa medsosnya termul ya, Ya. saya pengen dari pihak termul itu juga menerbitkan buku bantahan, menerbitkan buku bantahan. Ya. Kan gitu Bang Rismon, Bang Refli. Ya. Keren nggak kira-kira itu? Ada Ya. satu yang muncul Iya, membantah buku iya, ini. Gitu. Itulah yang kemudian menjadi sebuah tradisi akademik, tradisi bangsa yang beradab, bahwa pikiran dibalas dengan pikiran, tulisan dibalas dengan tulisan, tapi bukan tulisan atau pikiran dibalas dengan laporan polisi. Apalagi misalnya penyidiknya tidak bersikap netral atau independen, begitu ya. Oke, Ya. begitu Gus ya. Silakan Rismon untuk closing statement sebelum saya tutup. Tentang apa tadi itu, khususnya yang 2005-2010, yang dua dokumen identik dipakai dalam dua event pemilu atau pilkada yang sama, harusnya kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan demokratis, siapa sih yang bertanggung jawab dalam hal itu? KPU. KPU kan bisa memerintahkan bawahannya atau diri sendiri untuk menjelaskan itu. Ya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan publik akhir-akhir ini. Itu loh. Boleh nggak satu tidak bertanggal? Yang kedua, boleh nggak dua dokumen yang sama sudah tidak bertanggal, dua dokumen yang sama dokumen yang sama dipakai untuk dua event yang berbeda dalam ajang 5 tahunan. Itu sampai sekarang kita negara demokratis. Legalisasi dokumen yang sama. Legalisasi dokumen yang sama itu Ya. dipakai pada dua event berbeda pilkada. Gitu. Dan kita seolah-olah tidak punya lembaga apa yang dinamakan dengan KPU itu. Inilah negara kita, Gus Dur, negara Konoha. Mereka digaji untuk melaksanakan pemilu yang fair, jujur dan adil katanya. Di sini aja sudah ketahuan tidak jujurnya. Dan mereka diam. Dan dalam diam itu mereka berharap isu ini akan redup.
dengan sendirinya gitu Bang. Oke, jadi intinya kalau negara kita ini negara yang beradab, ya civilized. Jadi civilized country itu kata bagus sebenarnya. Civilized country. Kalau kita bilang negara yang beradab, wah berarti nggak beradab. Bukan civilized country, ya kan? Negara berkeadaban. Oh, berkeadaban. Kalau kita bilang negara berkeadaban kan beda kan, negara berkeadaban. Maka sesungguhnya hal seperti ini mudah sekali untuk dibuktikan. Sudah ada dokumen yang diakui sebagai dokumen asli, yaitu dokumen tanggal 15 Desember 2025, ada analognya. Maka demi good governance, clean government, salah satunya adalah transparansi, keterbukaan. Silakan penyidik melakukan press conference dan membuka dokumen itu ke publik, menunjukkannya, lalu membolehkannya untuk dipotret dengan resolusi tinggi dan membolehkan peneliti-peneliti independen untuk melakukan penelitiannya. Nanti kemudian akan dilihat secara genuine pendapat mana yang sesungguhnya mayoritas di rakyat Indonesia. Tapi itu tetap menjadi sebuah dinamika demokrasi dalam menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kita harus bedakan antara berpendapat sama berperilaku. Yang bisa dipidanakan itu adalah perbuatan, perilaku. Tapi pendapat tidak boleh. Karena itu dilindungi konstitusi sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Makanya kemudian kita balik lagi ke MK untuk menegaskan bahwa pendapat tidak boleh dikriminalisasi, apalagi disampaikan oleh seorang peneliti, akademisi atau aktivis yang memang pekerjaan dia terkait dengan hal-hal seperti itu. Kalau setiap saat kita bisa dikriminalisasi karena pendapat kita dan pendapat kita berbeda dengan pendapat pemerintah dianggap menyebarkan berita bohong, maka demokrasi kita tidak akan memunculkan demokrasi yang maju, hanya memunculkan orang-orang dungu yang kemudian seolah-olah penting, terpakai dan kemudian berguna bagi bangsa ini. Padahal yakinlah, mereka bukan orang yang berguna, mereka benalu bagi bangsa ini untuk maju ke depan. Itu saja, Gus ya. Mohon ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.